Assalamualaikum Bu Dela, bagaimana kabarnya hari ini? Monggo monggo pinarak mriki. Waalaikumsalam. Sehat Pak Badrus. Pak Badrus sendiri bagaimana kabarnya? Ya alhamdulillah juga sehat kabarnya Bu Dela, aman semuanya ini. Alhamdulillah. Jika Pak Badrus tidak sibuk, bolehkah saya berbincang sebentar, Pak Badrus? Oke, monggo tentu saja boleh Bu Dela. Saya pun sedang nggak ada waktu ini, waktu kosong lah. Kalau boleh tahu apa yang Bu Dela harapkan dari percakapan sekarang ini, nggih? Ini Pak Badrus, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan ke Pak Badrus, bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh seperti itu nggih. Memangnya kalau saya boleh tahu nggih Bu Dela, ada masalah nopo nggih? Jadi begini Pak Badrus, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran matematika saya itu tidak begitu menguasai dan tidak semangat belajar. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Pak. Oh nggih. Baik nggih. Tadi Bu Dela bilang nggih ada satu siswa yang kurang semangat belajar gitu nggih, dan jarang mengerjakan tugas nggih. Terus apakah Bu Dela sudah menelusuri, kira-kira penyebab dari masalah ini tuh apa nggih kira-kira? Sudah, Pak. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran di kelas dengan saya. Begitu. Oke. Lalu dari pengamatan Bu Dela, mengapa ya dia tidak begitu suka dengan pelajaran Bu Dela? Jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak begitu suka belajar, apalagi dengan pelajaran matematika. Jika diberikan soal, selalu mengeluh terlebih dahulu. Begitu pengamatan saya, Pak Petrus. Seperti itu nggih. Jadi mereka, mengeluh nggih saat pelajaran matematika nggih. Nah, gini Bu Dela, kira-kira dari kondisi seperti apa sih idealnya yang menurut Bu Dela harapkan pada murid tersebut? Mungkin jenengan punya gambaran anak ya seperti apa sih idealnya anak tersebut agar, saat belajar itu dia merasa nyaman begitu? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut tuh bisa mengikuti pelajaran dengan baik, seperti murid-murid yang lainnya. Seperti itu. Nggih. Kalau begitu apakah ada yang Bu Dela lakukan untuk meningkatkan Mas, misalnya motivasi anak tersebut agar belajarnya lebih semangat lagi begitu? Jadi berdasarkan pengamatan ternyata itu saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak itu tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan memperbanyak teknik ice breaking dan memilih, media pembelajaran yang lebih menarik agar, siswa berminat untuk belajar bersama saya. Itu, langkah yang bagus Bu Dela. Terus, Bu Dela, kira-kira, Bu Dela ada nggak metode yang sekiranya kemungkinan besar berhasil untuk dilakukan di kelas, agar semuanya terkondisikan dengan baik? Tentu saja ada, Pak. Jadi metode yang pernah berhasil yaitu membuat ice breaking yang berkaitan dengan matematika. Seperti ketika saya bilang satu, jadi anak-anak harus berpindah tempat. Jadi berkelompok jangan satu. Begitupun juga kalau saya bilang dua, jadi anak tersebut harus mencari teman agar kelompoknya itu berjumlah dua. Begitu seterusnya. Misal saya bilang empat, jadi anak tersebut bisa mencari kelompok yang berjumlah 4. Seperti itu, Pak. Wah, luar biasa nggih. Wah, saya juga takjub dari penjelasan Bu Dela tadi. Terus kalau, begini Bu Dela, coba kalau kita merating nih dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Dela, seberapa besar tingkat keberhasilan dari metode yang menarik minat belajar murid tadi itu? Kalau saya memberikan rating itu masih 8 sampai 9, Pak. Karena apa? Karena anak-anak dengan
Saya memberikan contoh anak-anak langsung bisa menerapkannya, seperti itu Pak Badrus. Oh gitu, nggih nggih nggih. Baiklah, selanjutnya kira-kira apa rencana yang Bu Dela lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya agar, pembelajaran yang Bu Dela mau terapkan dengan, metode yang Ibu Dela pilih tadi itu dapat terlaksana? Saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat berguna seperti menyebutkan jumlah benda yang ada di sekitar. Nah, dapat menjumlahkan sebuah gambar yang saya berikan serta mengupdate segala informasi yang terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar agar kita tercapai tujuan pembelajaran yang baik baik dari segi murid maupun segi dari saya sendiri seorang pendidik. Seperti itu Pak Badrus. Itu nggih Bu Dela nggih. Bagus, jawaban yang bagus Bu Dela. Terus menurut Bu Dela, siapa ya yang bisa membantu Bu Dela dalam menyusun rencana dan maupun saat melaksanakan perencanaan tersebut? Ada nggak kira-kira teman atau siapa yang bisa membantu Bu Dela agar apa yang Bu Dela rencanakan berjalan dengan baik? Tentunya yang membantu yang pertama adalah kepala sekolah. Oke, Nah, kita juga perlu kolaborasi dengan rekan sejawat dan juga tak lupa juga saya juga mengkomunikasikan kepada wali murid dari murid dari juga. siswa yang saya ajar, seperti itu. Jadi kita lebih ke kepala sekolah dulu untuk meminta izin, lalu untuk berkolaborasi dengan guru, setelah itu kita mengkomunikasikannya kepada wali murid. Seperti itu Pak Badrus. Nah, langkah yang bagus Bu Dela nggih. Pertama kemudian kepala sekolah, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat itu juga mengkomunikasikannya dengan wali murid nggih tadi ya. Terus, Iya. kira-kira, dari yang panjenengan rencanakan pun juga support dari kepala sekolah, guru, dan, wali murid, berapa lama nih yang waktu yang panjenengan butuhkan untuk melakukan, strategi atau rencana yang panjenengan, harapkan tadi? Sepertinya itu tidak begitu lama sih, Pak. Hal ini yang akan saya terapkan secara cepat. Mungkin hanya saja pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, karena kan semua butuh proses, tidak bisa yang instan seperti itu. Begitu nggih. Terus Iya. kapan nggih Bu Dila kira-kira dapat melakukan rencana tersebut? Ada gambaran nggak? Eee, Kira-kira secepatnya agar pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik dan pembelajaran itu sesuai dengan yang diinginkan, baik bagi murid maupun, bagi pendidik. Oh begitu nggih. Bagus bagus. Kemudian ada nggak komitmen apa yang akan Bu Dila lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu Dila? Komitmen-komitmen Eee yang sekiranya, membuat panjenengan lebih semangat lagi lah. Iya, saya akan konsisten terus-menerus untuk memperbaiki diri, bisa belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik, dengan guru hebat di sekolah maupun di luar untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Sebagai seorang pendidik, dapat menciptakan pembelajaran yang bervariasi sehingga kehadiran saya itu, selalu dirindukan oleh siswa. Contohnya saya harus terus mengupdate, memberikan metode pembelajaran yang lebih kreatif lagi, memberikan media pembelajaran yang, tercukupi, bahkan sarana prasarana yang ada di sekolah bisa saya gunakan sebaik mungkin. Bagus sekali Bu Dila jawabannya, bagus. Kalau, dukungan dari pihak lain Bu Dila, ada nggak? Tadi kan ada dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari wali murid, kira-kira ada nggak dukungan lagi dari pihak yang lain yang menurut Bu Dila, masih dibutuhkan? Dukungan sarana prasarana, Pak, Oke. sama moral sudah saya dapatkan sebenarnya. Nah, tapi baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, nah mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya yang harus mendapatkan dukungan itu, seperti itu. Oke, alhamdulillah Bismillah sudah punya gambaran bagaimana perencanaannya, bagaimana support yang dibutuhkan, nggih. Alhamdulillah sudah menemukan langkah-langkah yang solutif lah tadi Bu Dela. Baiklah Bu Dela, semoga tadi apa yang panjenengan rencanakan nggih, yang dengan, konsep, lancar berjalan dengan baik nggih, dan, kira-kira setelah
kita berbincang panjang lebar ini, bagaimana perasaan Bu Dela kalau saya boleh tahu? Lega dan senang sekali. Saya telah merasakan menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Pak. Mulai dari tadi saya bisa menjawab, dengan menjawab saya bisa menerapkannya semoga seperti itu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu Dela nggih. Ada yang lain nggak kira-kira Bu yang panjenengan ingin, bincangkan lagi lah dengan saya? Mumpung ini saya masih longgar ini. Iya Pak Badrus, untuk ini saya rasa cukup saja. Terima kasih banyak Pak Badrus Nggih. sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi tentang hal yang sudah saya pikirkan yang bikin saya bingung tadi. Seperti Oke. itu. Saya pun juga senang Bu Dela bisa mendengar cerita dari Bu Dela tadi. Semoga kita saling bisa berbagi ya. Saya juga belajar banyak Bu Dela dari apa yang panjenengan sampaikan tadi itu. Semoga nanti pertemuan berikutnya Bu Dela bisa menceritakan refleksi dari apa yang Bu Dela yang sudah rencanakan tadi, nggih. Terima kasih Pak Badrus. Amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Badrus. Kita melanjutkan kegiatannya. Next, kita skenario berikutnya nggih. Saya yang kunci, panjenengan yang coach-nya. Oke. Sebentar Pak. Oke, final prepare dulu. Oke. Gimana? Assalamualaikum Pak Badrus. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana kabar panjenengan Bu Dela? Alhamdulillah saya juga Pak Badrus. Ngapunten ini saya mengganggu waktu panjenengan nggih, karena saya mau ngobrol sebentar lah dengan panjenengan. Siap Pak Badrus, saya pun sudah sedang tidak sibuk juga. Kalau boleh tahu, apa ya Pak Badrus harapkan dari percakapan ini tadi? Karena saya ini Pak, ada masalah gitu, ada ingin solusi lah kira-kira caranya bagaimana gitu. Ini kadang kan saya kan guru agama Islam gitu. Saat mengajar agama, tentunya saat kegiatan agama di sekolah itu, kadang yang sifatnya rutinitas seperti kegiatan sholat berjamaah begitu, saya itu menghandle anak-anak sendiri Bu. Jadi kadang kewalahan karena butuh bantuan sebenarnya begitu. Jadi anak-anak waktu mau sembahyang, mau ambil wudhu, persiapan sholat itu ada kendala apa namanya, kondisi yang kurang tertib begitu Bu Dela. Oh siap Pak Badrus, baik. Tadi Pak Badrus bilang ada siswa yang mungkin kurang terkondisikan dengan kegiatan rutin. Kegiatan apa tadi Pak? Sholat, kegiatan sholat. Sholat, iya. Terus dari penelusuran tersebut penyebab dari masalah itu kira-kira apa Pak Badrus? Karena emang anak-anak aktif gitu, dari apalagi anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kondisinya ini saya kesusahan mengkondisikan karena emang anak-anak itu sifatnya masih suka bermain karena memang kebetulan kan bermain gitu. Jadi saat persiapan mau ke musola, mau ambil wudhu itu juga perlu waktu saat menata anak-anak. Jadi tidak tertib di situ juga. Pun saat di musola menyiapkan sholat, kadang anak-anak juga kurang tertib begitu. Karena saya menghandle-nya sendiri Bu Dila. Lalu dari pengamatan Pak Badrus, mengapa mereka itu tidak begitu tertib dalam kegiatan tersebut Pak Badrus? Menurut kalau pengamatan saya mungkin karena belum adanya peraturan yang spesifik saat berada di musola itu bisa jadi keyakinan-keyakinan yang belum dibuat, keyakinan musola kalau kita menyebutnya pun juga harusnya itu ada bantuan juga dari Bapak Ibu guru yang lain. Jadi ikut menghandle kegiatan keagamaan yang ada di sekolah begitu kan. Pun saat anak-anak masuk ke musola, kegiatan ibadah ini otomatis guru-guru yang lain itu biasanya masih stay di kelasnya masing-masing begitu Dela. Jadi saya menata anak-anak sendirian begitu. Iya Pak Badrus. Nah kira-kira kondisi seperti apa yang ideal Pak Badrus harapkan pada murid untuk melaksanakan kegiatan tersebut Pak? Sebenarnya saya harapkan itu anak-anak bisa tertib saat berada di musola, ikut sembahyang bersama-sama begitu khusyuk, tertib semuanya, waktu berzikir pun juga tidak guyon dengan kanan kirinya begitu. Pun juga harapannya yang ideal itu saya ingin guru-guru juga berpartisipasi ikut membantu saya menertibkan anak-anak yang ada di
musola begitu. Saat wudu mungkin beberapa guru membantu menertibkan mereka. Saat di musola membantu menertibkan shop-shop yang ada begitu. Mmm, Yang saya harapkan kalau idealnya sih. begitu iya, kalau begitu apakah ada Pak Badrus, yang ingin panjenengan lakukan untuk meningkatkan motivasi anak-anak biar giat untuk melakukan kegiatan tersebut dengan baik, Pak? Ya, motivasi nih bagaimana memunculkan anak-anak agar semangat di musola, tentu pengarang-pengarang nggih budaya membangun kesadaran diri pada mereka nggih. Kita tanamkan bagaimana membangun kompetensi sosial emosional mereka tentang kesadaran diri. Jadi bahwa ibadah itu penting buat mereka begitu intinya. Kalau ibadah itu tidak hanya kewajiban, tapi kebutuhan kita dan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang saya harapkan sih seperti itu. Luar biasa Pak Badrus. Nah, jika kita rating Pak Badrus, dari angka 1 sampai 10 itu menurut Pak Badrus seberapa tingkat keberhasilannya untuk, kegiatan yang sudah direncanakan oleh Pak Badrus tadi? Mungkin kalau saya rating ya, yang saya rencanakan harapannya dari yang awalnya 6 atau 7 menjadi 8, 9 atau bahkan bisa mencapai ke 10 lah. Harapannya seperti itu, Bu Dila. Ya, baiklah. Selanjutnya apa saja rencana yang Pak Badrus lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang mungkin kegiatan tersebut itu biar menjadi, minat untuk anak-anak biar tidak, lolos dari kegiatan tersebut, biar semuanya itu, tertib dalam mengikuti kegiatan tersebut, Pak. Jadi langkah-langkahnya itu apa saja? Langkah-langkah yang saya lakukan ya. Mungkin yang pertama komunikasi dengan kepala sekolah ya. Jadi kita rapat bersama, berkomunikasi tentu ngomong dulu gitu, berbicara terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian kita musyawarahkan bersama dengan guru-guru saat rapat bersama begitu tentang pengkondisian saat ibadah rutin ya. Seperti ibadah sholat duha maupun ibadah sholat zuhur berjamaah bersama anak-anak itu yang pertama. Kemudian yang kedua eh, langkah yang saya lakukan adalah membuat peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan yang ada di musola. Harapannya apa? Agar anak-anak saat berada di musola itu mereka bisa tertib, disiplin, ya, sholatnya khusyuk, dan harapannya semuanya bisa melakukan ibadah dengan baik. Dan yang ketiga, eh, bantuan guru-guru tadi itu. Setelah kita rencanakan rapat bersama dengan Bapak Ibu guru, tidak hanya ada peraturan sekolah, tapi guru-guru juga ikut berpartisipasi di dalam kegiatan di musola, ikut menertibkan anak-anak saat kegiatan ibadah. Itu mungkin gambaran yang saya ada di kepala saya seperti itu, Bedila. Langkah-langkah yang akan saya lakukan begitu. Siap Pak Badrus, kira-kira selain dari kepala sekolah, rekan sejawat tadi yang telah membantu, selain itu apakah ada Pak Badrus? Untuk Sebentar-sebentar. Kira-kira bagaimana nih selain kepala sekolah, rekan jawat, dan peraturan-peraturan, mungkin ini Bu Dela ya. eh, saya pun baiknya membuat salah satu buku monitoring ya. Jadi kegiatan ibadah ini agar juga ya, terkontrol dengan baik. Mungkin saya juga perlu monitoring saat mereka berada di rumah. Jadi nanti saya buat lembaran atau lembar monitoring ibadah atau kegiatan anak-anak saat di rumah. Harapannya apa? Saat di rumah mereka juga terkontrol ibadahnya. Jadi sifatnya ada kontinuitas atau keberlangsungan lah di sekolah. Kita pelihara ibadah mereka saat di rumah, nanti orang tua juga bisa ikut memantau kegiatan keagamaan anak-anak gitu. kira-kira Pak Badrus dalam merencanakan kegiatan tadi, beberapa lama ya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut biar terencana dengan baik? Harapan saya sih sesegera mungkin ya. Kemudian ini juga mengingat ajaran baru ya Bu Dila ya. Jadi Iya, harapannya nanti minggu depan ini saya beberapa hari ke depan ini saya mengkonsep apa yang perlu saya lakukan terkait peningkatan kegiatan keagamaan di musola dan hari Senin depan ini bisa berjalan dengan dapat mampu saya terapkan kepada anak-anak gitu. siap Pak Badrus, luar biasa sekali. Terus kemudian komitmen apa sih Pak Badrus yang panjenengan lakukan agar rencana ini tuh bisa berjalan dengan baik dan terus-menerus untuk dilakukan dengan baik anak-anak? Komitmen yang saya lakukan tentu ini penting sekali kita membangun kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain.
Karena kalau nggak ada kolaborasi ini juga keteteran sendiri saya begitu. Kalau kolaborasi tentu kita bisa bahu-membahu bagaimana mengarahkan mendidik anak-anak supaya lebih baik lagi. Komitmen yang kedua yaitu tentu ini langsung segera membuat peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan musola agar anak-anak saat ibadah itu tertib dan mudah diatur. Kalaupun nggak tertib, kita bisa mengingatnya dengan mudah dengan mengingat keyakinan musola yang ada. Itu Budila. Baiklah Pak Badrus, semoga rencana-rencananya lancar semuanya ya Pak Amin, Badrus. amin, amin, Budila. Ya, setelah kita berbincang panjang lebar, bagaimana perasaan Pak Badrus? Mungkin merasa senang atau lega. Itu rasa lega ya, lega. Karena tadi ada gambaran-gambaran ya tenang juga. Ada gambaran teman-teman kondisi idealnya ada rekan-rekan beliau ikut membantu saya begitu. Jadi saya tidak beraksi sendiri, ada kolaborasi di situ. Anak-anak juga bisa tertib saat ibadah pun nyaman juga karena anak-anak bisa sholat dengan baik, ibadah dengan baik, mereka bisa beribadah. Nah itu alhamdulillah menurut saya juga lega jadi begitu. Syukurlah Pak Badrus. Apakah ada yang lainnya Pak Badrus mungkin yang mau disampaikan? Mungkin nanti kalau saya ada permasalahan lagi atau hal yang sifatnya ingin butuh solusi, saya akan menjumpai Bu Jela lagi, begitu. Iya, terima kasih. Saya senang sekali mendengarkan cerita dari Pak Badrus yang tadi ada siswa yang mungkin belum apa itu tertib dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi saya juga merasa bahwa di SD saya juga seperti itu Pak Badrus ada sih sebenarnya. Alhamdulillah dengan perbincangan ini saya juga mendapatkan apa kayak gambaran juga dari perbincangan ini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Badrus. Nggih, Kita sama-sama, akhiri nggih. nggih perbincangannya nggih. Nggih, baik Bu Jela, matur suwun atas waktunya nggih. Iya, ya Pak Badrus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana sudah kita? Ini waktunya kita Iya Pak berapa Badrus. lama tadi? Terus bagaimana terus untuk selanjutnya Pak? Ini gimana? Kita Bunikan, apakah bisa mendengar saya Bunikan? Bentar anak saya nangis. Berarti kita langsung Saya sudah hentikan rekamannya ya ini ya. Nggih, baik Bu. nggih Pak. Nggih Bu. Nggih Iya, Pak. iya. Nggih, Bu. Berarti kembali ke main room atau nunggu dulu ini? Coba Bunikan, ini Bunikan masih di room kita. Pak Badrus suaranya enggak terdengar. Oke, sebentar. Ini kan Bunikan masih di room kita, kira-kira beliau menyimak nggak ya atau kita langsung back ke main room atau bagaimana ya? Oh, jangan dulu Jangan dulu. nanti Nunggu nanti dulu. room 1 Kalau tadi saya untuk Kak Nunu sih Mas Ian. dengarkan nggih, Kira-kira tunggu saja. Pak Badrus. Halo Pak Badrus. Nggih, halo. Tadi kalau saya sekilas mendengarkan penjelasan dari Bu Niken itu, usai kita berbincang, terus rekamannya dimatikan, terus kita apa itu melanjutkan refleksi diri kata sih. Untuk rekaman 60 menit. 30 untuk coaching. Oh, rekaman Oh. masih berlangsung. Masih berlangsung Terus? berarti. Ya. 20 mengisi refleksi. Sebentar. Berarti ini direkam lagi ya? Ya, rekam lagi. Nggih, mboten apa-apa Bu. Tadi nggih. Oke, sebentar. Saya siapkan dulu nanti kalau teks saya bilang. Untuk rekaman 60 menit. Tadi kita mulai menit berapa ya, Bu Dela ya? Ingat tidak? Oh, mboten ningali. Oh iya sih kita. Ini 20 mengisi refleksi, 10 untuk penyampaian. Berarti kita mengisi refleksi nggih Pak nggih sekarang. Refleksi yang seperti kemarin itu atau bagaimana ya? Nggih, yang seperti kemarin kata sih Pak. Yang ada 5 pertanyaan itu loh. Yang kita Apa yang refleksikan sudah baik ya? Apa yang sudah baik? kemarin ya? Saya siapin dulu ya. Sebentar. Bentar, gini, baik Bu. Mas Wah, aku harus rekaman loh Mas. Ya, saya masih prepare. Oke, monggo silakan. Ini langsung berefleksi atau kita tuliskan gitu? Nggih sih kita tuliskan. Gitu kita tulis ya. Baik. Saya jenengan keten ngene kula niku to Pak. Nah, masa itu kan lembar itu coba tadi saya mengcapture apa yang Bu ini kan sharing sih sebentar.
Nggih, sama saja ya, refleksi diri ya. Nggih, sami pertanyaannya sami. Nggih nggih nggih. Berarti kita kerjakan gitu ya, Pak ya? Ya kita kerjakan aja. Berarti kita bikin seperti itu tadi begitu ya? Nggih. Baik baik baik. Bentar, ini tadi sudah saya rekam, apa saya hapus atau ulang? Nggak apa-apa, percakapan aja, santai aja wis. Biarin kudu di-posting juga Bentar, nggak bentar. apa-apa. Tak hapus sing iki mang sebentar. Bu Bu Tati, ternyata itu kan ini kegiatannya kan 60 menit, yang 30 untuk coaching, yang 20 menit untuk refleksi, mengisi refleksi, yang 10 menit untuk menyampaikan. Jadi niki mboten usah jenengan rekam. Oh gitu. Saat Oke. niki. Iya, iya. Bisa direkam berarti ya? Untuk yang refleksi direkam mboten? Kok kadosnya mboten to, Bu? Untuk rekaman 60 menit, Bu. Kayaknya direkam terus ini kita. Oh, berarti refleksi langsung disampaikan loh, Pak? Iya. Oh nggih, Pon, monggo. Kita mengisi refleksi, kita tulis dulu, nanti kita waktu penyampaian ya kita sampaikan gitu. Paham. Oh Yang pas gitu, siap. menyampaikan direkam. Oke, nanti saya dikabari kalau pas saya tetap stay di sini. Kalau mau rekam saya siap gitu. Gitu. Ini berarti Bu Tati nggak ngerekam ya? Yang ini saya hapus ini tadi. Yang setelah percakapan tadi nggak saya rekam. Saya pikir bacanya tetap merecord kita begitu. Oh gitu. Oke, tak rekam Tapi nek ngono. di situ Oke. untuk rekaman 60 menit begitu Bu, apa namanya Bu Tati? Untuk yang chat yang video musik nggih. Oke, tak rekam. Tadi masalahnya nggak tak rekam, tak hapus karena Gitu. tak rekam wes. Ngapunten, Bu. Maaf merepotkan Bu Tati nggih. Ayo kita berefleksi Bu Dela. Nggih, kita tulis sendiri-sendiri nggih ya. Nggih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama bercakap? Maaf direkam ya.
menggunakan paradigma active coaching.
pengen investasi. Adalah biasa.
Gimana? Bedela sampun? Alhamdulillah Pak, sudah Pak. Ini sampai 15 ya? 15.00 ya? Ya, sampai 15.00. Sebentar saya tak belakang sebentar Bedela ya. Siap Pak. Selama ini ya? Sampai jam berapa tuh Pak? Kita tadi Kan tadi kan 14.34 kita selesainya. Habis itu 20 menit. Tambah 20 menit berapa? Harusnya sekarang penyampaian. iya harusnya. Penyampaiannya langsung ke sini. Penyampaian Ngedengerin harusnya apa? penyampaian harusnya itu. Iya, harusnya penyampaian sekarang itu. Ini kita sampaikan di sini gitu, di rekaman ini gitu berarti ya? Atau bagaimana? Iya, Yuk kita sampaikan yuk berarti ya. oke.
Yang dulu atau saya yang penyampaian? Saya juga boleh, nyenengan juga boleh. Baik, saya dulu ya. Nggih. Dari refleksi diri latihan dari coaching ini ya Bu Dila, refleksi diri dari pertanyaannya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Hal yang sudah berjalan dengan baik adalah coach menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang sesuai alur percakapan Tirta ini, serta memberdayakan tadi yang dengan sampaikan pun juga saya. Coach menerapkan paradigma berpikir coaching serta prinsip-prinsip coaching dengan baik. Pun saat menjadi coach, baik saya maupun panjenengan Bu Dila secara rileks mengalir menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada hingga menemukan potensi diri untuk mengatasinya. Pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yaitu hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari proses coaching ini adalah mungkin kemampuan kita dalam mengidentifikasi yang harus lebih dieksplor lagi. Saya dari proses I-nya, dari tirta I-nya itu kita menggali lebih dalam lagi lah. Mungkin itu nih, kalau menurut saya seperti itu. Kemudian apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang dapat saya lakukan tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching adalah yang pertama tentu menjadi keakraban ya atau chemistry dengan coach agar rileks tidak ada beban saat menceritakan atau melakukan percakapan baik itu percakapan yang sifatnya pencanaan, percakapan yang sifat refleksi, percakapan kemasan atau percakapan yang sifatnya kalibrasi lah. Yang kedua, menyimak dengan baik apa yang coach sampaikan atau keluh kesahkan, serta mencatat poin atau kata kunci dari apa yang diungkapkan oleh coach sehingga sebagai coach mampu menggiring coach ke arah yang memberdayakan. Kemudian, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah dengan selalu berlatih, gitu. Latihan terus, gitu. Menjalankan coaching yang memberdayakan dengan alur percakapan Tirta, sehingga terbiasa dan menguasai penuh coaching dalam supervisi akademik. Kemudian, tuliskan hasil refleksi Anda. Refleksi yang dapat saya tuliskan adalah bahwa dalam melakukan coaching, sangat penting memahami dengan baik paradigma berpikir coaching, serta menerapkan prinsip-prinsip coaching, pun juga langkah-langkah yang ada pada alur percakapan Tirta, agar seseorang yang menjadi coach merasa aman dan terbantu, bukan merasa tersudut, maupun sikap-sikap yang sifatnya judgement. Kemudian, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang disampaikan video lagi saat saya bertanya bagaimana perasaannya, yaitu merasa lega dan senang, pun juga berterima kasih karena di perbincangan selama proses coaching telah menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Itu Bedila, monggo Bedila bisa menyampaikan hasil refleksinya. Oke, terima kasih Pak Badrus. Gantian saya nggih. Iya, monggo. Jadi refleksi diri untuk coaching sore ini yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi selama percakapan tadi itu ada beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, terus melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi yang dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan. Dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada coach dan individu yang lainnya. Tidak ada penghakiman atau menjudge dan memberikan solusi. Terus apa yang masih perlu diperbaiki, meskipun demikian juga terdapat aspek-aspek yang memerlukan perbaikan, yaitu beberapa keterbatasan dalam menahan diri untuk tidak ikutan curhat atau memberikan solusi seperti yang pernah kita lakukan dan menceritakan pengalaman sendiri. Selain itu, coach harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang termasuk alur tirta dan akan ditanyakan kepada coach. Terus selanjutnya tadi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu untuk tetap bisa menjaga pertanyaan-pertanyaan yang bisa dalam kebutuhan dalam kebutuhan pendidikan dalam alur tirta, bisa fokus dan membatasi diri dari hal yang akan mengganggu kefokusan kita, konsentrasi. Juga mempersiapkan daftar pertanyaan serta mengatur waktu dengan baik. Sebagai coach kita juga harus fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach.
Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu melihat kembali contoh dialog coaching dari video yang ada di LMS atau membuat catatan daftar pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta yang akan diberikan kepada coach C. Jadi seperti itu. Selanjutnya tuliskan hasil refleksi Anda. Nah, harus lebih memahami pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan. Terus untuk refleksi diri saya sendiri juga, saya itu juga belum begitu menguasai pertanyaan dengan alur tirta, sehingga pada titik penutupan saya itu menggebu-gebu ingin melontarkan rasa curhat saya terhadap Coach C, seperti itu. Selanjutnya, tuliskan umpan balik dari Coach C Anda. Pertanyaan untuk Coach C, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saat di coaching, saya berperan sebagai Coach C, saya merasa canggung, kaku, dan bingung karena harus memikirkan jawaban dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Padahal saya biasanya kalau ngobrol sesi curhat sama teman-teman, kalau diajak ngobrol itu selalu bisa memberikan solusi berdasarkan pengalaman saya. Tapi saat coaching ini pembicaraan itu terlihat berjalan satu arah, jadi coach sebagai pemberi pertanyaan dan coach itu bertugas menjawab pertanyaan. Jadi saya merasa kalau direncanakan itu tidak bisa leluasa, tapi kalau kita sendiri kayak ngobrol-ngobrol biasa itu bisa leluasa, seperti itu, Pak. Oke. Sudah ya. Baik, kita tunggu dari Bunikan ya. Pak Badru, suaranya masih belum terdengar. Oh ya, maaf. Coba nanti kita tunggu dari Bunikan ya. Untuk Iya. main roomnya. Iya. Sejauh ini masih belajar, Pak. Jadi saya masih belum begitu menguasai coach sama coach itu kayak daftar pertanyaannya itu seperti apa. Kayak tadi, Pak, saya itu kayak gimana ya? Kalau direncanakan itu kayak bertele-tele gitu loh. Terus malah saya di sesi penutupan tadi ke Pak Badrus malah saya curhat gantian ya toh, Pak. Seharusnya itu kan tidak boleh. Enggak. Seharusnya bisa menahan diri gitu. Memang seharusnya kita nggak mempersiapkan, kalau menurut saya gitu Dila. Kita tidak tidak apa istilahnya ya? Nggak nyiapin pertanyaan. Yang penting sesuai dengan alur kita seperti itu. Yang penting kita tahu tujuannya itu apa. Waktu identifikasi kita gali, kita penasaran aja dengan apa permasalahannya dari Koji gitu aja. Ada pokoknya kepo aja lah waktu identifikasi nih. Oh gitu ya Pak ya. Mungkinnya dia penasaran. Menurutku loh, waktu saya memahami LMS itu, yang penting kita biasanya kalau orang wong tua ini di apa istilahnya gitu, di tag itu malah senang deh gimana gitu loh. diinterogasi. Diinterogasi malah senang. Kalau cerita malah orang curhat ada kepo ada semangat cerita. Iya, oh gitu. Iya, Pak. Jadi sejauh ini tapi tadi Pak sempat kayak curhat tuh Pak yang tadi pas waktu dengan penutupan nih wow. Jadi saya kayak curhat di SD saya juga seperti itu Pak Badrus. Seharusnya kan pertanyaan seperti itu tidak boleh. Seharusnya Pak. Nah, ini. Kalau tadi dengan begitu itu nanti akan mengarah ke mentoring begitu. Karena nanti kan sebagai pengalaman, dulu saya begini, gini-gini lah gitu lah. Makanya ini kita penting mempelajari perbedaan antara coaching, mentoring sama apa konseling ya tadi kemarin itu loh. Nggih. Ngapunten nggih Pak Badrus, izin untuk apa? Memfoto. Capture ya. Ambil foto dulu ya. Saya coba capture ya. Nggih, sebentar nggih. Mau nunggu dulu soalnya apa tadi? Nggih. Menunggu dulu soalnya kelompok satu belum selesai Pak. Coba Pak Nunus sedikit curhat. Pak Nunus sama Bu Us. Panjang lebar ini. Panjang lebar. Ya. Sebenarnya kalau Pak Badrus sama Pak Nunus disatukan malah panjang lebar nih. Relax lagi. Iya. Kita kalau mengalir saja, kita pokoknya ngobrol santai saja, nggak kaku gitu. Iya Pak. Ini gimana? Berarti bertanya direkam atau tidak ini? Dia direkam.
Cuman dihentikan nggak boleh bertanya, rekam saya hentikan atau tidak ini? Atau masih record aja nanti kita kalau mau upload kita crop itu aja bagaimana yang saya kemarin Nggih. katakan yang basa-basi. Iya, bolehlah Pak sekarang sudah dihentikan napa-napa, mboten napa-napa. Kan 1 jam kan? Iya. Cuman nggak tahu ini berarti apakah dihentikan ataukah masih di-record gitu. Ini Nah nggih. saya juga merekam sebenarnya, cuman buat apa namanya, backup aja nanti jaga-jaga kalau audionya kurang jernih atau bagaimana. Kan tadi saya tes itu suaranya nggak clear gitu Bu Bella. Loh, jenengan tes wau, tapi kalau sekarang? Nah ini nggak Oh tahu, belum tahu nggih. kita kan belum validasinya. Ini sudah berapa menit kita merekam ini? Ada menitannya nggak? Tadi 1 kan jam. 1 jam ya? 14.13. Ini 1 Tadi mulainya 14.15 Pak. ya, 1 jam 4 Sudah menit. 1 jam. Di rekaman saya 1 jam 4 menit. Cuman nanti kita lihat aja lah. Kita tunggu aja apa kata boneka. Nanti kalau yang nggak penting seperti ini ya kita crop aja di apa namanya, capcut. Nggih, jenengan pakai capcut nggih? Pakai capcut. Saya kalau ngajakin Hmm, tugas, biasanya teman-teman kan kayak jenengan pakai apa namanya, Canva, slide-slide begitu tuh. nggih, sami kula Pak. Saya nggak begitu. Saya langsung LMS saya buka, layar saya rekam begini, saya langsung ngobrol tak saya sampaikan aja, wes nggak saya nggak bikin slide-slide kayak gitu. Jadi kayak Loh, vlog biasa gitu aja. Beberapa jadi tugas jenengan kayak apa itu merekam layar terus ya jenengan berbicara gitu. bicara. Jadi di layarnya ini layar LMS itu soal-soalnya apa Iya. saya baca saya jawab, saya baca saya jawab begitu. Oh, nggih nggih nggih. Jadi saya nggak bikin teman-teman bikin slide-slide itu saya nggak telaten gitu. Nggih. Cuman tetap Nggih, Pak. belajar dari panjenengan referensinya apa kira-kira yang teman-teman sampaikan itu apa ya, saya akan jawab seputar itulah yang kalau sekiranya masuk ya saya ATM itu amati tiru modifikasi gitu aja jawabannya nih ya. Mas saya langsung nge-vlog gini aja ngobrol tak baca. Malah enak. Ya gitu. Makanya saya harusnya ya Jenengan dikumpulkan malam itu apa hari itu ya malam itu saya kerjakan itu. iya. Lah Pak, terus kemarin niku kok sempet niku mboten semprep napa niku? Yang kemarin Kok yang satu mod pretest itu saya gagal paham Bu. Saya pikir Bu Niken itu memberitahukan, ayo teman-teman yang belum apa terakhir post test ya. Ini kan senang kan nggih. tes Senin post test, Kamisnya kan pretest toh. Kamisnya itu. Iya, nggih. Pahamnya yang di grup itu post test kan saya sudah post test yang hari Senin itu. Ternyata Oh iya. tes aku nggak membaca itu, nggak jeli membaca Iya, nggih. grupnya itu loh. Saya jawabnya nggih gitu aja sebenarnya. Cuman saya nggak jeli ternyata pretest yang buat modul 2 gitu loh. Nggih. Oh, lah nggih niku dados niku kayak pencarian. Ya kalau ketepaan HP saya kok ya pas mati gitu loh ya. Lah nggih. Niku sampai teng grup agama nggih, grup agama juga kadose. Pokoknya teman-teman di sekolah saya juga ngoling saya semuanya, HP saya mati. Habis buat mainan anak-anak Nggih. gitu loh kan mati lah. Saya pikir malam-malam nggak mungkin dapat info lah kan pas hari misalnya nggak jam kerja gitu loh. Lah kok jam Nggih. malam itu dapat infonya begitu. Waduh, ya, saya akhirnya ya nggak tahu. Akhirnya saya santai aja, mungkin pagi atau apa begitu loh, jam-jam kerja lah Nggih. bukakannya itu loh. Ternyata kok jam Nggih, Bapak. 8 malam itu dibuka. Waduh, saya mati saya Niku nggak kepikiran. tapi niku hasil mencarikan nomornya untuk apa itu operator dapodik niku Oke, cuman nggak Pak sinten? Yunus. nggih, dapat tapi nggak maksudnya nomornya aja belum dapat apa namanya password saya gitu loh. Nggih. Ya, nggak apa-apa lah Lah nggak nggih. tahu. Teledor aja HP saya nggak jeli aja lah. Iya, apa Nggih. namanya human error aja lah, saya sendiri yang salah gitu nggak jeli. Nggih. Nggih, monggo ke main room. Ini gimana Oh, kita? nggih siap. Nggih pun niki berarti sudah dihentikan nggih Pak Badrus. Oke, Semoga bahwa oke. dari Siap. pertemuan ini Kita banyak sekali jenengan niku menginspirasi sekali Pak. Alhamdulillah dengan sama. panjenengan saya juga belajar lebih jauh lagi. Terima kasih juga waktunya Bu Dela. Saya juga Nggih. berlatih lah bagaimana menjadi seorang coach dalam supervisi akademik ini. Monggo kita bisa ke main Nggih. room ini nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.